تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita semua hadir duduk di dalam majelis ini. Semoga hadirnya kita di dalam majelis ini menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua, dan pulang dari majelis ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ayat 273 surah Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Masih berbicara mengenai sedekah, ya. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, pembicaraan tentang sedekah di surah Al-Baqarah ini mulai ayat 261, ya. Kemudian terakhir pembicaraan tentang sedekah sampai ayat 274, ya. Dan setelah ini kita masuk ayat tentang riba, jamaah rahimakumullah, ya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang keutamaan sedekah atau infak di jalan Allah, yang mana Allah mengibaratkan seperti biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji sehingga semuanya menjadi 700 biji, ya. Jadi sedekah kita dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipat. Kalau kita sedekah 100.000 itu tercatat seperti sedekah berapa juta kemarin? Salah, 70 juta jemaah rahimakumullah, ya, karena Anda dilipat 700 kali lipat, ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Allah sebutkan juga adab-adab bersedekah, bahwa ketika bersedekah itu tidak boleh menyakiti hati orang yang disedekahi, ya kan. Kemudian tidak boleh mengungkit-ungkit yang sudah diberikan kepada orang lain, ya. Lalu kemudian hendaklah bersedekah di ayat 265, bersedekah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Bukan karena penyakitnya sembuh, bukan karena urusannya supaya mudah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tapi karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di ayat 267 Allah memerintahkan orang beriman hendaklah bersedekah dengan sesuatu yang baik, ya. Baik cara mendapatkannya dan juga baik barangnya, Bapak Ibu. Allah tidak menerima kecuali dengan sesuatu yang baik, ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik, ya. Maka ketika kita bersedekah hendaklah kita bersedekah yang terbaik, ya. Kemudian ayat 268 Allah menyebutkan bahwa ketika kita tidak mau bersedekah karena kita takut fakir, takut miskin, atau takut berkurang hartanya, sesungguhnya kita telah mengikuti tipu daya syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, ya. Lalu kemudian jemaah rahimakumullah, ayat 270 bahwa apapun yang kita infakkan Allah tahu, dan kita harus mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah, sehingga kita tidak memperdulikan manusia tahu atau tidak tahu, ya. Lalu ayat 271 Allah memotivasi kita untuk sedekah diam-diam, karena sedekah diam-diam itu lebih baik daripada sedekah terang-terangan, ya. Lalu kemudian pekan kemarin kita belajar 272 bahwa hidayah itu ada di tangan Allah. Walaupun keutamaan sedekah sudah disampaikan, adab-adab sedekah juga sudah diutarakan, tapi tetap saja ada manusia yang tidak mau bersedekah. Nah, itu menunjukkan bahwa dia belum mendapatkan hidayah taufik, Bapak Ibu,
ya. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah akan menyempurnakan pahala sedekah atau infak kelak pada hari kiamat. Kalau Allah janji 700, nanti Allah kasih 700. Gak mungkin dikurangi 650 atau 500, gak mungkin. Pasti dikasih 700 oleh Allah, bahkan lebih, ya. Itu keuntungan kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ayat 273. Kepada siapa sedekah itu harus diberikan? Jadi kalau panjenengan punya sedekah nih, sedekah apa? Duit, pakaian, makanan, atau sedekah-sedekah yang lainnya, siapakah yang harus diprioritaskan untuk diberikan sedekah tersebut? Allah jawab, lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir, ya. Jadi orang yang paling berhak untuk kita kasihkan sedekah adalah orang-orang fakir, Bapak Ibu. Baru nomor 2 orang miskin. Pertama orang fakir, ya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Apa bedanya fakir dengan miskin? Sekarang masih ada nggak orang fakir di sekitar kita? Masih ada, ya. Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan. Dia mengandalkan pemberian dari orang, mungkin pemberian dari tetangganya atau pemberian dari keluarganya, tapi pemberian dari orang itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, maka dia terkategori fakir, pakai qaf, fakir. Kalau pakai kaf, fakir artinya orang yang berfikir, ya kan. Kalau fakir artinya orang yang amat sangat miskin, ya. Sedangkan miskin, Bapak Ibu, masih punya penghasilan, cuman tidak mencukupi. Jemaah rahimakumullah. Guru saya mengibaratkan begini, fakir itu kebutuhannya misalnya kebutuhannya 80, tapi dia dapat di bawah 50. Jadi misalnya kalau dikuruskan 100, ya, kebutuhan dia 100 tapi dapatnya di bawah 50. Kalau miskin kebutuhannya 100, dapatnya di bawah 100, di atas 50. Itu masuk miskin, ya. Gampangannya begitu. Nah, ketika kita punya sesuatu yang ingin kita sedekahkan, maka kita cari pertama orang yang paling berhak untuk kita kasihkan sedekah tersebut adalah fuqara, orang-orang fakir. Nah, dengan pengertian itu, masih ada nggak orang fakir di sekitar kita ini? Dia tidak punya penghasilan, ya kan, dan kebutuhan sehari-harinya tidak cukup, hanya mengandalkan dari pemberian orang. Ada nggak? Ada, Bapak Ibu. Janda-janda yang sudah tua, sudah sepuh, ditinggal oleh anaknya, tidak diurus oleh anaknya. Jemaah rahimakumullah. Dia juga tidak bekerja karena sudah sakit-sakitan, maka dia termasuk fakir, ya. Nah, maka kalau panjenengan sedekah, sedekahlah kepada dia, ya. Termasuk juga zakat. Bukan hanya sedekah, zakat, Bapak Ibu, itu prioritas pertama adalah orang fakir. Surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah, dalam kurung zakat, ya, lil fuqara, bagi orang-orang fakir dulu, wal masakin, dan orang miskin. Orang miskin nomor 2, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian ini ayat menunjukkan bahwa orang yang mampu itu tidak pantas menerima sedekah. Mampu kok minta sedekah, ini nggak pantas, Bapak Ibu, ya. Orang yang mampu itu pantasnya nerima apa? Hadiah. Makanya kalau panjenengan ngasih kepada orang mampu, akadnya bukan akad sedekah, tapi akad hadiah, ya kan? Akad hadiah. Makanya kemarin ada yang tanya ke saya di Masjid Ahmad Yani, Ustadz, lebih mulia mana kita ngasih kepada orang itu akad sedekah atau akad hadiah? Saya bilang tergantung orang yang dikasih. Kalau orang yang dikasih itu orang yang tidak mampu, maka lebih mulia pakai akad sedekah, Bapak Ibu.
Tapi kalau orang dikasih itu orang yang mampu, ya kan, cuman panjenengan memberi sesuatu kepada dia, mungkin karena dia gurunya atau karena dia pimpinannya, nah maka lebih utama pakai akad hadiah. Jemaah rahimakumullah, hadiah, ini ada hadiah. Nabi begitu Bapak Ibu, ketika ada kambing dihidangkan kepada Nabi, Nabi tanya, ini sedekah apa hadiah? Kata sahabat, ini hadiah ya Rasulullah. Dimakan oleh Nabi. Kalau sedekah Nabi nggak mau makan, ya, karena memang Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah, ya. Jadi keturunan Nabi nggak boleh menerima sedekah, bolehnya hanya menerima hadiah. Jemaah rahimakumullah, ya. Gimana? Oh, yang ngaku keturunan belum tentu keturunan Nabi. Yang ngaku keturunan Nabi belum tentu keturunan Nabi SAW, ya. Dan nasab habaib di Indonesia ini masih diperdebatkan belakangan ini, Bapak Ibu. Ya, kita nggak usah ngurusi masalah nasab itu, ya. Kita ngurusi nasib kita saja masing-masing. Karena nasab itu tidak berpengaruh terhadap kemuliaan seseorang di akhirat. Man abta'a amaluhu lam yusri' nasabuhu, kata Nabi. Siapa yang amalnya sedikit tidak bisa menjadi banyak karena nasab, nggak bisa, ya. Jadi kalau kita dikasih oleh orang sedangkan kita mampu, maka orang yang ngasih kepada kita itu hendaklah kita ingatkan untuk dia ngasih dalam akad hadiah, bukan sedekah. Jamaah rahimakumullah, ya. Karena sedekah itu diberikan kepada fuqara, orang-orang yang tidak mampu, orang fakir dan orang miskin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah sebutkan fakir yang paling berhak menerima sedekah di dalam ayat ini. Tidak semua orang fakir, ya, walaupun orang fakir semuanya berhak, tapi yang paling berhak menerima sedekah, yang paling diprioritaskan adalah alladzina uhsiru fi sabilillah. Mereka yang terikat oleh jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Nabi SAW yang ikut perang itu tidak hanya orang kaya, Bapak Ibu. Orang-orang fakir, terutama orang-orang muhajirin, mereka fakir juga ikut perang bersama Nabi SAW melawan orang-orang kafir, ya. Maka mereka ini lebih utama untuk diberikan sedekah dibandingkan orang fakir yang tidak ikut perang. Orang fakir itu wajib nggak ikut perang? Tidak wajib. Orang fakir itu tidak wajib ikut perang, karena perang itu syaratnya di zaman Nabi harus punya harta, kecuali ada yang membiayai dia lalu dia ditunjuk oleh Nabi untuk ikut perang, maka dia wajib ikut perang. Kalau tidak ada yang membiayai dia, maka dia tidak wajib ikut perang. Namun ketika dia merelakan dirinya untuk ikut perang, jemaah rahimakumullah, nah maka dia termasuk orang fakir yang diprioritaskan untuk diberikan sedekah dibandingkan orang fakir yang tidak ikut perang. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita sedekah itu kita perlu lihat dulu fakirnya itu seperti apa orangnya. Ini penting. Kalau dia meninggalkan perintah agama, dia tidak diprioritaskan untuk dikasih sedekah. Carilah orang fakir yang tidak meninggalkan perintah agama. Minimal orang fakir yang sholat, kan. Jadi orang fakir yang sholat itu lebih utama untuk kita sedekahi daripada orang fakir yang tidak sholat. Masa kita mau ngasih makan orang yang tidak sholat? Jemaah rahimakumullah, ya. Kecuali tidak ada lagi, maka tidak apa-apa kita berikan sedekah itu kepada orang fakir yang tidak sholat. Jemaah rahimakumullah, ya. Kenapa harus diprioritaskan itu orang fakir yang menjalankan perintah agama, Bapak Ibu? Karena ketika makanan itu kita berikan kepada mereka, lalu makanan itu menjadi tenaganya pasti digunakan untuk kebaikan, untuk amal soleh, dan kita dapat pahalanya. Pahala kita termasuk pahala jariah. Jadi pahala jariah itu bukan hanya nyumbang ke masjid, ya, bukan hanya nyumbang ke pesantren. Jangan ngasih makan bisa jadi pahala jariah, karena makanan itu akan menjadi daging, menjadi darah itu tetap berada di dalam tubuh orang tersebut, lalu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Setiap dia beribadah dengan tenaga itu karena makanan yang panjenengan kasih, maka panjenengan dapat pahala juga yang terus mengalir.
ya. Kemudian menurut sebagian ulama, orang fakir yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang fakir muhajirin. Mereka orang-orang hijrah itu dulu, sebelum hijrah mereka kebanyakan orang-orang yang cukup hidupnya. Tapi setelah hijrah mereka orang-orang miskin, orang-orang fakir, Bapak Ibu. Mereka fakir bukan karena malas bekerja ya, tapi karena mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, berada di tempat yang baru itu tidak mudah. Jamaah rahimakumullah, untuk membangun ekonominya, untuk memulihkan kekurangannya, Bapak Ibu ya. Nah, maka yang dimaksud menurut sebagian ulama oleh ayat ini adalah orang-orang fakir muhajirin ya. Kemudian ini dihubungkan dengan ayat yang ada di surah Al-Hasyr ya. Surah Al-Hasyr juz 20 berapa? Juz 28 ayat 8, Bapak Ibu. Juz 28 ayat 8. Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin. Lil fuqara, bagi orang-orang fakir, al muhajirin yang hijrah, ya kan? Kemudian dikecilkan lagi oleh ulama. Yang dimaksud fuqara'il muhajirin di sini adalah mereka ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang yang tinggal di masjid. Mereka tidak punya keluarga dan tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tinggalnya di masjid, Bapak Ibu. Jumlahnya cukup banyak ahlus sufah ini. Jadi di Masjid Nabawi itu semacam ada pelataran khusus untuk mereka-mereka yang tidak punya rumah ya. Mereka tidur di masjid. Makan dari mana? Nunggu ada yang ngasih makan kepada mereka. Kebiasaannya mereka dikasih makan oleh Nabi SAW. Bila Nabi dapat kiriman dari sahabat, Nabi kasihkan kepada mereka ya. Makanya Allah sebutkan di ayat berikutnya, la yastati'una darban fil ardh. Mereka tidak mampu darban, bekerja atau berusaha. Darban ini artinya memukul ya. Karena orang bekerja itu ibarat seperti orang yang memukul, Bapak Ibu, karena keras, apalagi dulu ya kan, naik turun gunung di padang pasir ya kan. Nah, mereka yang sibuk terikat dengan jihad fi sabilillah, mereka yang fakir ini kan tidak mampu bekerja karena terikat dengan tugas agama ya kan, tugas syariat jihad fi sabilillah, maka mereka sangat utama untuk diberikan sedekah. Jamaah rahimakumullah ya. Termasuk dalam hal ini siapa? Guru ngaji. Guru ngaji dari siang sampai malam dia ngajar, jamaah rahimakumullah. Dan dia tidak digaji ketika dia ngajar itu, Bapak Ibu. Ya kan? Sehingga dia tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah karena sibuk dengan mengajar, maka dia termasuk dalam kategori ayat ini. Ya kan? Dia termasuk orang fakir yang berhak mendapatkan sedekah atau zakat. Makanya kan ada orang ngasih zakat sama guru ngaji. Itu benar kalau guru ngajinya miskin, ya kan, nggak kerja, sibuk dengan ngajar ngaji. Tapi kalau guru ngajinya kaya, jamaah rahimakumullah, tidak berhak dapat zakat. Saya pernah dikasih zakat, Bapak Ibu, oleh salah satu masjid. Kasih zakat uang sama beras. Ini saya tanya, ini apa? Ini zakat, Ustadz. Loh, kok dikasihkan ke saya? Iya, kata panitia, Ustadz berhak dapat zakat. Siapa panitianya? Saya, Ustadz. Saya bilang saya tidak berhak dapat zakat. Berarti jenengan menganggap saya orang miskin ya? Kok saya dikasih zakat? Bukan, Ustadz, bukan. Terus saya bilang, udah kasihkan kepada orang. Ini saya terima tapi nanti saya kasihkan kepada orang miskin. Jadi Ustadz tidak berhak dapat zakat. Apalagi Ustadz zaman sekarang, jemaah rahimakumullah, yang tercukupi hidupnya dengan ilmu yang dia sampaikan, Bapak Ibu. Jadi tidak berhak dapat, nggak berhak dapat zakat, ya kan? Kalau saya nerima zakat, ya banyak duit saya. Setiap masjid tak tarik, saya minta zakat 10 juta misalnya. Zakat mal ya. Tapi tidak boleh ya, itu bukan hak Ustadz. Ustadz tidak berhak dapat zakat. Yang berhak dapat zakat yang paling jelas zaman sekarang adalah al-fuqara wal masakin. Ya. Terutama mereka yang fakir karena mereka itu sibuk fisabilillah sehingga mereka tidak mampu untuk bekerja. Ya. Kemudian
hebat lagi, mereka ini fakir, cuman Allah sebut yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu mengira mereka ini orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Sebab apa? Mereka tidak meminta-minta. Minat ta'affuf, sebab mereka menjaga kehormatan mereka, Bapak Ibu. Ini lebih diprioritaskan. Orang fakir yang tidak meminta-minta karena menjaga kehormatannya, terus dia sibuk fisabilillah, itu paling utama untuk kita kasihkan zakat atau sedekah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ta'rifuhum bisimahum. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian mengenali mereka bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada di badan mereka. Orang fakir dengan orang kaya ini kan bisa dikenali dari penampilannya, betul enggak? Itu dulu, Bapak Ibu. Kalau sekarang agak samar-samar ya. Orang kaya sama orang miskin ini agak kebalik kadang. Kadang yang penampilannya kumuh itu banyak duitnya. Ya kan? Pakai baju pendek, kayak kacamata, sarungan biasa, kotak-kotak, itu biasa banyak duitnya itu. Ada yang macaknya kayak orang kaya tapi duitnya nggak ada biasanya itu, ya kan? Nah, tapi zaman dahulu orang yang penampilannya kumuh, kusut, itu biasanya mereka orang yang miskin. Jemaah rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan walaupun mereka tidak minta-minta dan banyak orang mengira mereka itu cukup, sesungguhnya mereka itu orang miskin, orang fakir. Sebab kalian bisa mengenali bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada di pakaian mereka atau di badan mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang lain ilhafa, secara mendesak. Ada sebagian ulama mengatakan mereka ini sebenarnya meminta. Di zaman Nabi itu orang-orang miskin sebenarnya minta, tapi tidak ilhafa, tidak mendesak, Bapak Ibu. Mendesak itu contohnya kayak apa? Sekali minta nggak dikasih, minta lagi. Pak minta, masih ditungguin di depannya, itu ilhafa, mendesak. Ditungguin jemaah rahimakumullah, ya kan, sampai dikasih. Pernah nggak panjenengan mengalami peristiwa seperti itu? Ya kan? Ada orang datang ke rumah panjenengan, ditungguin. Assalamualaikum. Minta amal, terus ditungguin, apalagi kalau pintunya kebuka, dia nggak akan pergi kecuali dikasih, Bapak Ibu. Itu termasuk ilhafa, dan ini termasuk perbuatan dosa yang nggak boleh. Meminta dengan mendesak itu nggak boleh, jemaah rahimakumullah. Apalagi kalau menteror, itu merampas, Bapak Ibu, ya, tidak boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan sebenarnya mereka tidak meminta sama sekali. Jadi tidak meminta secara langsung, hanya pakai sindiran saja. Ada kisah menarik ya, bahwa para sahabat itu walaupun kelaparan mereka nggak minta-minta sama orang lain, Bapak Ibu. Kisah sahabat Abu Hurairah. Beliau ini termasuk juga ahlu suffah ya, yang tinggal di masjid, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, akhirnya tinggalnya di masjid. Orang miskin di zaman Nabi itu hafal ribuan hadis, termasuk Abu Hurairah ini. Hafal 5.370 sekian hadis, karena tinggalnya di masjid, sehari-hari dengarkan pengajian Nabi, sekali mendengar langsung hafal dan tidak hilang. Jemaah rahimakumullah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sahabat ini sering mengalami kondisi lapar, pernah pingsan, Bapak Ibu, karena lapar. Orang mengira kena penyakit ayan, tapi kata Abu Hurairah, saya bukan kena penyakit ayan, tapi saya lapar. Subhanallah, ya. Ada kisah menarik, ada dua kisah dari Abu Hurairah ya, tentang bahwa beliau walaupun lapar banget tapi nggak minta sama orang. Cuman kadang pakai bukan sindiran ya, semacam tetap berharap orang tuh ngasih, cuman nggak minta, Bapak Ibu. Suatu ketika beliau berjalan dengan sahabat Umar pada waktu malam, dan saat itu Abu Hurairah sedang dalam keadaan lapar. Di tengah perjalanan itu cerita terus Abu Hurairah. Cerita. Ketika ceritanya sudah habis, ya kan, lalu mereka sampai di depan rumahnya Umar. Sahabat Abu Hurairah dan Umar sampai di depan rumah Umar, kemudian duduk di teras depan rumahnya. Abu Hurairah masih cerita, masih nambah ceritanya. Harapannya Pak Umar ngeluarkan makanan untuk Abu Hurairah.
Makanya kalau orang bertamu itu kok nggak berhenti cerita, itu pasti ada yang tunggu itu. Apa yang ditunggu itu, ya kan? Nah, kemudian keesokan harinya apa? Umar datang kepada Abu Hurairah. Ternyata Umar tahu bahwa Abu Hurairah itu cerita nunggu makanan. Bapak Ibu, kata Umar, Abu Hurairah, sebenarnya saya tidak punya makanan tadi malam itu, makanya saya tidak suguhkan kepada kamu. Subhanallah. Nah, kemudian pernah juga beliau duduk ya di tepi jalan, duduk dalam keadaan lapar ini, ya, cuman tidak minta. Lalu kemudian ketika beliau duduk dalam keadaan lapar, Bapak Ibu, ada sahabat Abu Bakar lewat. Nah, Abu Hurairah ini pura-pura tanya ayat Al-Quran. Siapa tahu nanti saya tanya diajak makan ke rumahnya begitu. Wahai Abu Bakar, tahukah Anda tentang ayat ini? Ya kan? Sebenarnya Abu Hurairah tahu ayat itu, cuman basa-basi aja. Mungkin nanti diajak makan ke rumahnya. Ternyata Abu Bakar menjawab setelah itu pergi, tidak ngajak makan Abu Hurairah. Jadi Abu Bakar tidak tahu maksud Abu Hurairah. Lalu setelah itu datang sahabat Umar lewat. Ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Umar, tahukah Anda tentang ayat ini?" Kata Umar, "Tahu, begini." Setelah itu beliau pergi. Aduh, kata Abu Hurairah, kok nggak ada yang paham ya maksud saya ini, ya kan? Nah, kemudian orang ketiga lewat, Bapak Ibu, yaitu Nabi SAW. Nabi ini sangat perhatian kepada para sahabatnya dan punya ikatan batin yang kuat dengan para sahabatnya. Abu Hurairah belum tanya, Nabi udah tahu. Oh, mukanya lapar kayaknya, kata Nabi, ya kan? Ya Abu Hurairah, ya wahai Rasulullah, kamu lapar ya, kata Nabi. Iya wahai Rasulullah. Ya sudah, ayo ikut ke rumah saya, kata Nabi. Akhirnya ikut ke rumahnya. Kemudian Nabi tanya sama istrinya, adakah makanan untuk tamu kita ini? Kata istrinya, ada, barusan ada orang ngirim susu, 1 bejana, Bapak Ibu, 1 bejana kecil, jamaah rahimahullah. Akhirnya alhamdulillah, kata Nabi, Abu Hurairah, ada ini sarapan atau makanan untuk kamu. Kemudian Abu Hurairah berharap susu itu diberikan semuanya kepada dia sehingga dia kenyang. Tapi ternyata Nabi bilang apa? Kamu panggil tuh teman-temanmu yang di masjid tuh, sudah datang ke sini, kata Nabi. Aduh, kata Abu Hurairah, kok dipanggil ya? Kok Nabi nyuruh memanggil? Padahal susunya sedikit, Bapak Ibu, sedikit. Dalam pikiran Abu Hurairah itu hanya cukup untuk 1 orang. Tapi kok disuruh manggil orang-orang di masjid, ya kan? Yang mana mereka semua kelaparan juga. Akhirnya sudah, karena perintah Nabi SAW, dipanggillah teman-temannya yang berada di masjid. Nah, kalau Abu Hurairah manggil pasti ada sesuatu yang diberikan kepada mereka. Akhirnya mereka menyambut dengan bahagia. Lalu mereka memenuhi undangan Rasulullah SAW. Datang berbondong-bondong mereka, ya kan? Kemudian setelah itu Nabi SAW menghidangkan susu kepada mereka. Wahai Abu Hurairah, susu ini saya ambilkan dari bejananya, kamu gilir untuk mereka. Jadi Abu Hurairah pertama yang diundang, tapi beliau yang terakhir minum, Bapak Ibu, ya kan? Terus diambilkan, digilir, sampai Abu Hurairah heran, kok bisa cukup ya air susu itu? Padahal tadi ketika melihat air susu itu cukup hanya untuk 1 orang, jemaah rahimakumullah. Tapi kemudian Nabi mengambilkan lalu memberikan kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menggilir kepada para sahabat yang hadir saat itu, Bapak Ibu. Ya, ini mujizat Nabi ya, bisa menggandakan makanan kalau darurat. Nah, darurat beliau kadang dikasih mujizat demikian oleh Allah SWT. Setelah selesai semuanya meminum, kata Nabi apa? Nah, sekarang tinggal saya dengan kamu. Betul ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku sudah lapar dari tadi ini, kata Abu Hurairah. Akhirnya Nabi mengatakan, Abu Hurairah, silakan kamu minum terlebih dahulu. Minum. Ditambah lagi oleh Nabi. Ditambah sampai 3 kali Nabi menambahkan minuman kepada Abu Hurairah. Langsung Abu Hurairah angkat tangan, ya Rasulullah, perutku sudah penuh. Sudah ya Rasulullah, kata, biar tahu rasa, kata Nabi. Tadi dia pengen menghabiskan susu 1 bejana, sekarang ditambah oleh Nabi, dia angkat tangan, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Rasulullah minum paling akhir. Subhanallah, ini pemimpin ya. Pemimpin itu minum paling belakangan, rakyatnya dulu dikasih minum.
Kemudian jemaah rahimakumullah, ini adab menjadi tuan rumah. Ketika kita menjadi tuan rumah, belakangan tuan rumah itu minum. Takut tidak cukup untuk tamu, jangan minum dulu. Ya kan, sediakan dulu untuk tamu, kalau sudah cukup ada lebihnya barulah tuan rumah mengambil bagian. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini dalil ya bahwa para sahabat itu walaupun mereka kelaparan, membutuhkan makanan, tapi mereka tidak minta-minta, Bapak Ibu. Mereka betul-betul menjaga kehormatan diri mereka sendiri. Apalagi mereka mampu, mereka nggak mungkin minta-minta. Jemaah rahimakumullah. Ya, jaga kehormatan kita. Sebisa mungkin kita tidak minta kepada orang. Sebisa mungkin kita tidak minta kepada orang, jemaah rahimakumullah. Kalau dikasih tidak masalah, tapi kita jangan minta. Itu harga diri. Orang muslim itu anti meminta-minta. Harusnya seorang muslim bukan meminta tapi memberi, ya. Apalagi meminta dengan cara mendesak, ini tidak boleh, ya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apapun yang kalian infakkan dari harta kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah tahu infakmu ikhlas atau tidak ikhlas, banyak atau sedikit, baik atau tidak baik, Allah Maha tahu. Kemudian Allah sebutkan pahala bagi orang yang berinfak, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili, pada waktu malam, wan-nahar, dan siang. Kenapa malam dulu yang disebut? Karena hari itu dimulai dari waktu malam. Yang kedua, kenapa malam dulu yang disebut dalam urusan infak? Karena berinfak pada waktu malam ini lebih diutamakan daripada waktu siang. Sebab waktu malam orang-orang tidak melihat kita berinfak, ya. Yang tahu hanya orang yang kita kasih infak atau sedekah, jemaah rahimakumullah. Kemudian sirran, diam-diam, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Allah sebut diam-diam dulu karena infak diam-diam ini lebih utama daripada terang-terangan, ya. Apa balasan dari Allah? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Infak siang atau infak di waktu malam, infak diam-diam atau infak terang-terangan, asalkan mereka ikhlas, maka bagi mereka ajruhum, pahala, 'inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka, dapat pahala dari Allah. Allah sebutkan dari Allah karena pahalanya pasti besar, sebab Allah yang memberi, Bapak Ibu. Allah Maha Kaya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan sedih atas mereka. Berarti apa? Orang kalau tidak takut dan tidak sedih berarti apa? Bahagia. Subhanallah. Jadi infak itu salah satu sebab mendatangkan kebahagiaan dalam hidup. Infak. Kalau kita pengen bahagia, pengen tenang hidup, amalannya adalah infak atau sedekah, Bapak Ibu. Bahagia. Bahkan orang yang bersedekah atau berinfak itu lebih bahagia dibandingkan orang yang menerima sedekah. Lebih bahagia. Dan itu sudah ada penelitiannya. Jadi hormon kebahagiaan orang yang berinfak itu meningkat, Bapak Ibu. Ya kan? Coba panjenengan rasakan ketika sudah bersedekah, apalagi sedekahnya sedekah yang ikhlas karena Allah, itu ada hormon kebahagiaannya meningkat, tenang, sehingga saat itu kita tidak takut dan juga tidak sedih, ya. Wallahu taala alam shawab. Masih ada waktu, kita buka tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Pertanyaan bebas. Silakan Bapak Ibu. Diem-diem. Nggak ada pertanyaan ya? Jelas? Hah? Pak Sugeng? Jelas ya? Ya. Tapi belum isya ini.
Eman waktunya. Silakan. Silakan Pak Latif. Baik, hadiah ya. Baik. Tidak disebutkan dalam Al-Quran ya. Tapi yang jelas mendapatkan pahala. Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, di situ umum, memberi sedekah kah, atau memberi wakaf kah, atau memberi hadiah, atau memberi dalam bentuk hibah, ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan, ya. Berapakah pahala orang yang memberikan hadiah? Wallahu taala alam. Ya, kalau sedekah Bapak Ibu jelaskan 700 kali lipat. Kalau hadiah, wallahu taala alam. Yang jelas hadiah juga mendapatkan pahala. Hadiah itu diberikan karena prestasi seseorang, atau karena jasa seseorang, atau karena seseorang itu misalnya punya peran dalam kehidupan masyarakat, dikasih hadiah, itu juga mendapatkan pahala, ya. Tapi besar pahalanya berapa, wallahu taala, ya. Pokoknya dapat pahala gitu aja, ya. Pokoknya dapat pahala. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang di ayat ini menjelaskan keutamaan menerima sedekah itu fuqara yang jalan di belakang. Ya. Tapi ada ayat yang lain yang kemarin saya lupa juga. Itu yang diutamakan dari karena family. Infak ya, oh ya. Nah, hubungannya kayak apa, Ustaz? Jadi yang satu karena family, yang satu fuqara yang berjuang bisa bilillah. Terima kasih. Ada di ayat 215 itu ya, yang ditanyakan Pak Fendi tadi, ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang infak mereka. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakini wa banis sabil. Kul, katakanlah, apapun yang kalian infakkan dari harta kalian, maka kepada kedua orang tua kalian, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat kalian. Jamaah rahimakumullah. Nah, ayat ini sebenarnya tidak bertentangan ya. Artinya kalau orang fakir itu dari kalangan keluarga, maka dia lebih diprioritaskan daripada orang fakir yang di luar keluarga. Karena kalau kita bersedekah kepada orang fakir di antara keluarga kita, Bapak Ibu, itu pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silaturrahim, ya. Pahala sedekah dan pahala silaturrahim, ya. Kemudian apalagi misalnya yang kekurangan itu adalah orang tua. Orang tua itu misalnya apa? Sudah pensiun, sudah tidak ada penghasilan dan sebagainya. Maka bila anak itu punya uang untuk diinfakkan atau disedekahkan, yang paling diprioritaskan adalah orang tuanya, ya, orang tuanya. Tapi kalau keluarga sudah tercukupi kehidupannya, maka kita kembalinya ke ayat ini 273, lil fuqara, kepada orang-orang fakir, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah masuk isya belum? Belum ya? Silakan ibu-ibu, biasanya banyak pertanyaan panjenengan.
Silakan Ustaz Heru. Menentukan apa? Menentukan orang itu mampu atau tidak mampu. Oh ya, ifah. Itu kita harus peka ya. Harus peka. Harus peka kepada orang-orang yang kelihatannya tidak membutuhkan bantuan, tapi sebenarnya dia butuh bantuan. Peka itu mungkin dari sindirannya dia, ya kan, atau dari penampilannya dia, Bapak Ibu, ya kan. Yang paling jelas itu adalah tanya kepada RT, ya kan. Siapa yang tidak mampu, yang miskin, yang fakir di sini siapa? Yang repot kalau Pak RT-nya tidak tahu mana warganya yang fakir sama miskin, tidak tahu. Nah, RT tanya sama diri sendiri. Yang jelas begitu ya, yang jelas. Dan itu lebih aman ya, terutama urusan zakat. Kalau sedekah Bapak Ibu kita salah ngasih, itu tidak masalah ya. Tapi kalau zakat kita salah ngasih, jamaahullah, ini berakibat zakatnya bisa tidak sah. Apalagi kalau kita memang tidak teliti, pokoknya kelihatan miskin ya dikasih, padahal sebenarnya dia tidak miskin. Maka lebih amannya tanya kepada RT, minta data-data orang miskin, orang fakir dan orang miskin di tempat itu, siapa-siapa saja, itulah yang dikasih zakat atau sedekah, jemaah rahimakumullah. Karena kalau kita melihat penampilan zaman sekarang ini kabur Bapak Ibu, tidak jelas juga. Ada orang penampilannya biasa-biasa tapi banyak duitnya, jemaah rahimakumullah, ya kan. Ada penampilan luar biasa tapi duitnya nggak ada Bapak Ibu, ya. Rumah juga tidak menjadi tolak ukur orang itu banyak duitnya atau sedikit duitnya, sedikit hartanya. Oh, rumahnya besar berarti banyak duitnya. Belum tentu. Bisa saja rumah itu bukan rumahnya dia, ya kan, itu rumah dipinjemin aja, jemaah rahimakumullah, ya kan. Tapi yang jelas orang yang punya aset, yang mana aset itu masih bisa dijual Bapak Ibu, waktu itu dia tidak punya, dia masih dikatakan sebagai orang yang mampu, bukan orang yang miskin, jemaah rahimakumullah, ya, kalau dia punya aset. Jadi kita harus peka terhadap orang-orang miskin di sekitar kita yang mana mereka tidak meminta-minta. Kenali mereka dengan penampilan mereka, atau yang lebih jelas cari informasi tentang mereka, apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, ya kan, apa saja kebutuhannya dan seterusnya. Ini penting Bapak Ibu, ya. Allahu taala alam bissawab. Ada lagi? Sudah cukup ya. Insyaallah pekan depan kita masuk ayat 275 tentang apa? Riba. Orang yang makan riba, kata Allah, sama seperti orang yang telah dipengaruhi oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan hidupnya. Kemudian Allah jelas mengatakan riba itu haram, jual beli halal, ya. Mohon hadir ya pekan depan. Jangan tidak hadir, aduh saya kok kayaknya saya riba ya, nggak usah hadir guys. Nggak boleh gitu Bapak Ibu, ya. Pokoknya yang tidak hadir berarti itu pelaku itu ya, tak tandai.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.